Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan video dengan tema tidak ada wali Allah yang tidak tahu kalau dirinya wali Allah, kecuali pada awalnya saja. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana di dalam memberikan suatu ketentuan. Begitu juga yang berkaitan dengan jabatan atau makom wali Allah. Tidak ada wali Allah yang tidak tahu dirinya itu wali, karena seorang wali Allah itu kekasih Allah, maka bagaimana mungkin yang dikasihi tidak diberitahu bahwa Allah mencintainya? Dan tidak mungkin wali itu tidak tahu kalau dirinya wali, karena seorang wali Allah itu punya tugas dari Allah yang harus dikerjakan sebagaimana petunjuk dari Allah yang diberikan kepada mereka masing-masing. Kalau para wali Allah tidak tahu tentang kedudukan mereka sebagai wali Allah, maka bagaimana mungkin bisa mengamalkan firman Allah yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwa Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memberitahu kita sebagai umat beliau, yaitu untuk berbuat sesuai dengan kedudukan kita. Kalau tidak berbuat sesuai kedudukan, maka disebut sebagai orang zalim yang melanggar syariat atau aturan Allah dan tidak akan beruntung, ada ancaman hukuman. Begitu juga dengan para wali Allah, tidak mungkin Allah itu tidak memberitahu kedudukan atau jabatan para walinya, karena Allah itu sebenarnya sudah memberi gambaran di dunia perkantoran. Manusia yang ditakdirkan Allah menjadi bos perusahaan pasti memberitahu jabatan semua karyawan yang bekerja di perusahaan miliknya, yang dengan adanya pemberitahuan jabatan masing-masing karyawan itu, mereka bisa bekerja sesuai dengan jabatannya. Bayangkan saja, jika mereka tidak diberitahu jabatannya, bagaimana mungkin bisa bekerja sesuai dengan kedudukan mereka? Disitulah Allah memberikan hikmah bagi yang terbuka mata hatinya, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan dititipi secuil dari sifat Allah yang maha bijaksana, sehingga manusia yang ditakdirkan oleh Allah sebagai bos perusahaan bisa berbuat dengan bijaksana, yang salah satu dari perilaku berbuat bijaksana itu adalah dengan memberitahu jabatan masing-masing orang yang bekerja padanya, agar bisa berbuat sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Apalagi Allah yang maha bijaksana, yang memiliki kebijaksanaan melampaui kebijaksanaan seluruh makhluknya. Masa bisa dikalahkan oleh manusia yang Allah ciptakan? Mustahil. Seperti itulah gambaran tentang firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135 tadi. Jadi, tidak ada wali Allah yang tidak tahu kalau dirinya wali, kecuali pada awalnya saja. Nanti pasti Allah beritahu. Pemberitahuan tentang kedudukannya sebagai wali Allah itu bisa melalui diberi mimpi. Mimpi bagian kenabian. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang mimpi. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi,
Kalau misalkan seorang wali tersebut akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewaliannya, salah satu sarana pemberitahuan Allah yang maha gaib yaitu dengan cara yang gaib, yaitu dengan melalui mimpi. Pemberitahuan di alam ruh. Mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Yang mana pemberian mimpi itu adalah bagian dari perbuatan Allah yang maha gaib, yang hal itu tidak diberikan kepada semua orang. Mimpi nubuah kenabian, bagian dari kenabian. Selain kedudukan kewalian seseorang itu diberitahu melalui sarana mimpi, bisa juga kedudukan kewalian itu diberitahu oleh Allah melalui wali Allah yang lain, yang ditugaskan oleh Allah itu memberitahukan tentang kewalian tersebut. Dan juga bisa kewalian seseorang itu didapatkan melalui sarana musyahadah atau samudera penyaksian mata hati, seperti diantaranya yang dialami Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah. Di dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah milik beliau itu dijelaskan bahwa Allah berkalam hakikat kepada beliau, "Wahai penolong agung, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka. Wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum. Nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pada kalam hakikat yang tadi, itu Allah menyampaikannya kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui sarana musyahadah, samudera penyaksian hati. Jadi tidak melalui mimpi, tapi di saat terjaga Allah bercakap-cakap dengan beliau dengan hatinya. Jadi pemberitahuan tentang kewalian beliau itu pada kalimat engkau adalah salah satu dari mereka. Nah, seperti itu saudariku. Sedangkan ketika Allah memberikan petunjuk kewalian seseorang itu melalui mimpi, itu saya beritahu tentang kisah nyata akhir zaman ini. Saya mengenal seorang wali mastur, wali yang tersembunyi status kewaliannya. Beliau gelarnya di sisi Allah adalah wali autad. Beliau mendapat mimpi bagian kenabian yang berisi petunjuk dari Allah tentang makom atau kedudukannya sebagai wali autad. Dalam mimpi itu juga diberitahu tentang tugasnya beliau itu bagaimana dalam kesehariannya. Wali autad tersebut juga diberitahu oleh Allah tentang seseorang yang dia kenal dulu telah diangkat oleh Allah menjadi wali abdal sebagai pengganti wali abdal lainnya yang sudah wafat. Dalam mimpi itu diberitahu bahwa si wali abdal itu juga tahu tentang kedudukan dirinya di sisi Allah. Ada juga wali mastur lainnya di akhir zaman ini yang diri beliau itu diminta oleh Allah menyampaikan kepada salah satu seorang habib yang awalnya tidak tahu kalau dirinya itu wali Allah, maka wali Allah yang mendapat tugas melalui mimpi nubuah kenabian itu akhirnya memberitahu habib tersebut dalam kehidupan nyatanya. Nah, seperti itu contoh-contoh tentang pemberitahuan tentang kewalian seseorang. Jadi tidak ada wali Allah itu yang tidak mengetahui kewaliannya sampai meninggal, karena masing-masing wali itu punya tugas masing-masing sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah kita, Allah yang maha bijaksana, tepat, sesuai, tidak meleset di dalam memberikan suatu ketentuan dengan kemahaluasan ilmunya Allah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.